Sebenarnya sederhana sekali ya. Kalaulah misalnya harga itu berbeda jauh ya, sampai 90%, tentu siapapun akan memilih mencari jalan terbaik. Hari ini harga TBS di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat paling hebat 1.200. Hanya berjarak dia setengah jam sudah sampai dia ke apa namanya ke Malaysia, perbatasan Malaysia, harganya melonjak menjadi 4.500. Tentu ini suatu peluang. Nah, sekarang yang dipertanyakan, kenapa itu terjadi? Itu tuntutan hidup teman-teman kami petani sawit yang di apa namanya Kalimantan Utara, Kalimantan Barat juga nggak ada bedanya dengan petani yang ada di provinsi Sumatera ataupun Sulawesi. Semua pada anjlok harga TBS-nya. Ketika ada peluang untuk menjual TBS ke Malaysia dengan tuntutan kebutuhan hidup yang memang sudah berada pada titik nadir saat ini harga TBS sawit kami petani Indonesia, tentu itu adalah salah satu pilihan. Sekalipun saya juga harus mengatakan itu tidak baik ya. Tetapi kalaupun saya katakan tidak baik ke mereka, lantas berkata, apa memang ketua umum mau membeli TBS kami? Saya tidak bisa menjawab. Ini adalah masalah dapur, masalah biaya sekolah yang sebentar lagi anak-anak kami akan masuk ke masa sekolah di semester yang baru. Ini semua butuh biaya. Makanya sejak awal saya bilang, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan teman-teman petani yang terpaksa harus menjual ke Malaysia. Pabrik di Kalimantan Utara, pabrik di Kalimantan Barat, sudah banyak yang tutup. Atau buka tutup, atau tidak membeli dengan harga yang tidak manusiawi. Jadi ini yang mereka perjuangkan, masalah hidup rumah tangga mereka. Mereka tidak mencuri kok, tidak merampok kok. Mereka hanya menjual ke negara tetangga. Kalaupun harus dikenakan pajak penjualan TBS, sepanjang itu ada aturannya, saya pikir saya akan mengatakan kepada mereka, udah bayar saja pajak penjualan TBS-mu sepanjang itu pantas gitu. Ini sampai sekarang saya belum pernah mendengar pajak penjualan tandan buah segar sawit gitu. Makanya kita melalui beberapa kali pertemuan ingin mengusulkan kepada Ibu Menteri Keuangan, bagaimana kalau kami diizinkan mengekspor TBS? Mungkin boleh dikenakan pajak, akan itu akan lebih fair ya, mencari solusi-solusi yang tanpa solusi sampai hari ini tidak ada penyelesaian. Sudah 3 bulan berlalu, kami tidak lebih daripada hanya bumper yang paling rendah, harga 400, 800, tidak manusiawi gitu. Oke, baik. Pak Gulat, secara regulasi penjualan TBS ke negara tetangga ini kan juga tidak dibenarkan begitu ya, tapi mengapa hal ini juga tetap dilakukan oleh para Ya, petani selain memang persoalan harga yang tadi Anda sampaikan? ya, selain persoalan harga, pabrik pun di daerah-daerah perbatasan itu yang berada di tanah apa di Indonesia yang perbatasan tadi sudah banyak yang tidak melaksanakan aktivitas atau tidak memberi lagi buah-buah petani yang swadaya. Lah kan ini persoalan. Kemana mereka menjual? Mau dibuat busuk? Selain harga tidak ada, tapi mereka juga harus apa namanya menjual kemana? Maka tidak ada pilihan, harus menjual ke negara tetangga Malaysia gitu. Jadi tidak ada unsur lain. Ini masalah hidup, masalah perut, masalah ekonomi rumah tangga. Kalau ada orang mengatakan politisasi, kami tidak makan dari politik, bos. Kami petani sawit, butuh makan, butuh kelayakan untuk hidup sebagai warga negara Indonesia gitu. Oke, baik. Pak Gulat, ini melihat juga begitu ya terkait resiko, apakah memang ada resiko bagi para petani sawit ini mendapatkan sanksi tentunya karena menjual TBS ke luar negeri, tepatnya ke Malaysia? Ya, kalaupun disanksi kami siap, biarkan dunia menilai bahwa petani sawit ditangkap karena menjual TBS-nya ke Malaysia karena nggak makan lagi, karena negara pabrik-pabrik negara Indonesia tidak ada yang mau beli TBS petani. Kami mau, biarlah, penjara lah. Kami juga sudah sepakat kok. Saya tanya, yang di Kalimantan Utara, ntar kalau ketangkap gimana? Nggak apa-apa Pak, demi anak istri, toh juga kami nggak merampok, nggak mencuri, kami hanya menjual, kami butuh makan. Kalaupun harus ditangkap oleh aparat hukum, silakan. Saya pikir dunia akan mentertawai kalau itu dilakukan. Yang ada sekarang kita lakukan adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang sesungguhnya tidak masalah. Harga CPO dunia tidak jelek-jelek banget. 21.000 harga CPO dunia. Tetapi kenapa tiba di Indonesia tinggal 7.700? Kemana pergi yang lain 13.000? Ini yang kita pikirkan. Bukan malah menyalahkan kami petani sawit yang menyelamatkan keluarganya untuk menjual TBS-nya ke negara tetangga gitu. Kalaupun harus ditangkap, berisiko tadi kata Mas Bram, nggak masalah. Mereka siap kok. Biarkan. Kalau mereka ditangkap, kami akan katakan, selamat, Anda telah dipenjara karena membela anak istri. Gitu saja.